Pemirsa, anggota kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat meringkus 3 polisi gadungan yang mengaku tim buser unit narkoba. Ketiganya ditangkap setelah memeras warga dengan menuduh korban terlibat kasus narkoba. Patroli buser menangkap satu orang, diakuin mereka, saya anggota polisi begitu. Berakhir sudah aksi pemerasan 3 polisi gadungan yang mengaku dari tim buser unit narkoba. Ketiga pelaku diringkus polisi setelah menuduh seorang warga terlibat kasus narkoba, lalu memeras korban. Tak hanya uang, komplotan ini juga memeras barang berharga milik korban di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku memilih korbannya secara acak di jalan dengan menunjukkan tanda lencana Polri palsu untuk memuluskan aksinya. Kasus terungkap setelah polisi yang berpatroli mencurigai gerak-gerik ketiga pelaku saat memeriksa seorang warga dan kabur saat didatangi petugas. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti pisau daging beserta sarungnya, ponsel, dan lencana Polri palsu. Patroli buser, mengadakan patroli di KPS. Menangkap satu orang, terus menunjukkan pisau, tanda sama kewenangan. Kewenangan kita itu diakuin mereka, saya anggota polisi begitu. Jadi, karena residivis ketangkep sama tim buser kita terus sama teman-temannya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang pemerasan disertai kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi berhasil membekuk 2 komplotan perampok mobil tangki CPO di Kota Padang. Dari tersangka, petugas turut mengamankan 1 unit senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku perampokan mobil tangki CPO ini ditangkap tim gabungan dari Polres 50 Kota dan tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Parak Jambu, Kota Tangah, Kota Padang. Mengamankan 1 pelaku, tim gabungan melanjutkan pengembangan ke daerah Simpang Ikal, Lubuk, Kota Padang, dan meringkus 1 pelaku lain yang diduga menggunakan senjata api rakitan saat melakukan perampokan. Sebelumnya, kedua pelaku komplotan rampok asal Palembang ini merampok supir tangki CPO di daerah Kabupaten 50 Kota. Selain menguras barang berharga korban, pelaku juga membawa kabur mobil tangki beserta muatannya. Bersama barang bukti, kedua pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk diserahkan ke Polres 50 Kota dalam menjalani proses hukum lebih lanjut. Sopir dilakban dan diikat dengan todongan senpi rakitan. Itu yang 2 orang pelaku yang ada di Kota Padang. Setelah kita amankan, kita serahkan kepada jajaran Satreskrim Polres 50 Kota. Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi 3 komplotan begal merampas motor seorang pedagang sayur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Korban menyelamatkan diri setelah diancam ketiga pelaku dengan senjata tajam. Korban begal nih, tukang sayur nih. Tanpa punya rasa kemanusiaan, 3 orang berboncengan 1 motor ini membegal pedagang sayur di Jalan Raya Mangun Jaya, Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Seketika salah seorang pelaku mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Pedagang sayur yang ketakutan sempat menyelamatkan diri dan hanya pasrah saat pelaku lain merampas motornya. Pria Malang ini sempat berteriak meminta tolong, namun tidak ada warga yang keluar rumah karena jalan dalam kondisi sepi. Ketiga pelaku membawa motor korban berikut sayuran yang baru dibelinya dari Pasar Tambun untuk berjualan. Kasus pembegalan di lokasi ini sudah sering terjadi dan meminta polisi melakukan patroli rutin. Ada anak lagi main HP sore-sore juga tahu-tahu dijambret. Harapannya Bu sebagai masyarakat nih,
Untuk Ya. keamanan di sini seperti apa sih Bu untuk Harus ada patroli mungkin ya. Jadi berapa jam? Soalnya ini udah ini banget, rawan banget gitu. Kini kasus pembegalan tersebut telah ditangani aparat Polsek Tambun Selatan bersama Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah berkendara motor pada malam hari, terutama di jalan yang sepi agar terhindar dari pembegalan. Seperti yang dialami pemotor di Tangerang Selatan, Banten, di mana motornya dirampas kawanan begal dengan menakut-nakuti korban menggunakan senjata tajam. Aksi kawanan begal merampas motor di Jalan Kampung Gunung Cirende, Ciputat Timur, Selatan, Banten benar-benar nekat. Dalam rekaman CCTV terlihat korban dan motor yang dikendarainya terjatuh usai dipepet pembegal. Pelaku juga mengancam dengan senjata tajam hingga korban tak berdaya dan terpaksa merelakan motornya dibawa kabur. Aksi kawanan ini terjadi sangat cepat saat kondisi jalan tengah sepi dari lalu lalang pengendara. Korban juga telah melaporkan kasus perampasan motor miliknya ke pihak berwajib. Tim Opsnal sudah turun ke TKP, melakukan olah TKP, lalu kami juga mengamankan beberapa rekaman CCTV di sekitar yang terkait dengan kejadian tersebut. Pelakunya berdasarkan keterangan korban sekitar 2 orang. Sementara itu, polisi melakukan pengejaran terhadap kedua penjahat jalanan yang masih buron. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pasangan kekasih tanpa hubungan pernikahan diamankan polisi dari sebuah hotel di Jelutung, Kota Jambi. Razia ini dilakukan untuk antisipasi penyakit masyarakat yang sudah meresahkan warga. Pasangan kekasih ini berusaha berkelit saat diminta menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri saat digerebek petugas gabungan Polda Jambi di sebuah hotel kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Setelah tak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri, akhirnya pasangan kekasih tersebut dibawa petugas ke mobil patroli. Dari kamar lain, polisi mengamankan 4 pasangan kekasih lainnya yang kedapatan berduaan dalam kamar hotel. Operasi penyakit masyarakat ini dilakukan untuk mengantisipasi penyakit masyarakat yang telah meresahkan. Para pelaku yang terjaring razia selanjutnya dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang janda anak 2 di Labuan Batu, Sumatera Utara nekat menjadi kurir narkotika. Pekerjaan haram yang dilakoni selama 2 bulan tersebut akhirnya terhenti setelah pelaku diringkus saat hendak mengantarkan pesanan. LR alias Bunda, warga Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara, hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Ibu rumah tangga berstatus janda ini ditangkap polisi lantaran nekat menjadi kurir sabu. Di hadapan tim penyidik, tersangka mengaku sudah sejak 2 bulan terakhir berbisnis narkoba jenis sabu. Wanita dengan 2 anak ini berdalih terpaksa melakoni pekerjaan haram karena terdesak masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku mendapatkan upah dari setiap paket pesanan sebesar Rp20.000 dari seorang pria pemilik sabu. Selain meringkus pelaku, polisi turut menyita 1 paket sabu dan ponsel sebagai alat komunikasi untuk transaksi pesanan narkotika. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Bakaran Batu tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan kita lakukan penyelidikan dan benar bahwasanya tersangka inisial LR ini itu yang. Kini polisi memburu seorang pria pemilik sabu yang buron. Sementara itu, guna proses hukum selanjutnya, tersangka kini mendekam di sel rutan Mapolres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Makin maraknya aktivitas penambangan emas ilegal membuat Polres Mandaling Natal, Sumatera Utara melakukan tindakan tegas. Usai terbukti, petugas langsung membakar sejumlah alat berat beserta peralatan tambang ilegal. Jam 6, kejadian jam 5.20 kurang lebih.
Ini sudah jam 6, apinya masih membesar. Polisi merazia aktivitas penambangan emas ilegal yang saat ini sudah merajalela di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas di mana sejumlah peralatan tambang termasuk eskavator dibakar petugas. Lokasi penambangan emas ini sudah merusak daerah kawasan hutan dan aliran sungai hingga menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Walhi Sumatera Utara. Kapolres Mandailing Natal menegaskan tak ada dari pihaknya yang membackingi pelaku tambang ilegal. Sama-sama menjaga untuk sama-sama tidak ada yang mencoba untuk membackingi. Sama-sama tidak ada yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini. Ayo sama-sama kita jaga. Jadi jangan ada yang menyudutkan salah satu orang atau salah satu instansi. Sama-sama menjaga. Bagi masyarakat yang melihat langsung ada orang yang melakukan penyelewengan, sampaikan, laporkan ke kita. Kenakan tangan sedikit waktu itu. Saat melakukan operasi penertiban tambang, polisi sempat mendapat penghadangan, namun hal tersebut dapat diredam. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kecewa dengan sikap perusahaan, masyarakat melakukan aksi blokir jalan desa yang sering dilalui mobil truk perusahaan di Kabupaten Kampar Riau. Jalan tanah yang dibangun secara swadaya masyarakat rusak parah akibat sering dilalui truk besar milik perusahaan. Puluhan warga desa Sungai Harapan, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, menutup jalan yang biasa dilalui kendaraan proyek dengan beton. Aksi warga dilakukan lantaran jalan tanah tersebut sering dilalui oleh mobil-mobil truk besar milik perusahaan. Jalan desa yang dibangun secara swadaya itu rusak parah akibat sering dilalui truk untuk melakukan pemanenan tanaman industri. Menurut warga, sejak kehadiran perusahaan di desanya, sering terjadi konflik dengan petani setempat. Sejak perusahaan membuka lahan, tanaman mereka ditumbangi dan bahkan lahan masyarakat petani diserobot. Merasa kecewa, memang sangat kecewa kami sama perusahaan yang nakal-nakal ini. Sudah 20 tahun kami merasa tertindas, Pak. Dimohon Pak Presiden dan jajaran pemerintahan, baik kecamatan, bupati, gubernur Riau, ya seluruhnya kami berharap selaku masyarakat, bantulah nasib kami ini ke depannya seperti apa, yang jelas kami bisa numpang hidup di tanah. Masyarakat meminta ganti rugi tanaman karet dan sawit mereka yang telah ditumbangi oleh perusahaan. Selain itu, lahan milik masyarakat petani seluas 2 hektar yang diserobot perusahaan dikembalikan. Dari Kampar Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut, 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Nah, air tiba-tiba datang dengan spontan. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah.
Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya yang ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Lebak, Banten. Jalan yang menghubungkan Cipanas Citorek terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jalan utama menuju objek wisata Citorek, Gunung Luhur, Sobak, Lebak, Banten ini longsor hingga terputus. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi penyebab terjadinya longsor. Jalan terputus, arus Majat Citorek. Akibatnya wisatawan dan warga tak bisa lagi melintasi jalan tersebut. Jalan longsor memiliki panjang 100 hingga 150 meter dengan kedalaman yang cukup dalam. Tidak ada korban jiwa saat terjadinya bencana longsor ini. BMKG menghimbau warga untuk selalu waspada saat melintasi jalan-jalan yang rawan longsor karena saat ini memasuki musim penghujan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Awas, 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 awas. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas di Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden yang terjadi di kawasan permukiman padat tersebut membuat warga panik karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Terbakarnya rumah di Jalan Ganggung, Cengkareng, Jakarta Barat ini membuat warga sekitar panik. Melihat kepulan asap yang tebal, sejumlah warga pun berhamburan keluar rumah. Bukan tanpa alasan, pasalnya rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas ini berada di kawasan permukiman padat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga berjibaku berupaya memadamkan api. Beruntung saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah ini. Menurut penuturan seorang warga, sebelum terbakar sempat terdengar ledakan cukup keras yang diduga dari drum oli yang berada di dalam rumah. Kayak bom lah suaranya. Karena mungkin ada oli yang di drum juga mungkin itu meledak juga. Apa saya sendiri pun nggak masuk dalam soalnya. Saya hanya dengar dari luar. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran rumah ini karena masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur kembali memakan korban. 1 unit ambulans tertabrak kereta api saat hendak melintas hingga merenggut korban jiwa. Mobil ambulans ini ringsek di bagian depan dan samping setelah tertabrak kereta api. Kecelakaan antara kereta api Matarmaja dengan ambulans terjadi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ambulans dihantam kereta api saat hendak melewati perlintasan tanpa palang pintu hingga terseret sejauh 500 meter. Akibat insiden ini, supir ambulans pengantar jenazah atas nama Ali Mustafa tewas di tempat akibat terjepit bodi kendaraan. Menurut keterangan polisi, kecelakaan diduga akibat pengemudi kurang memperhatikan keadaan sekitar saat tiba di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kronologi kejadian, mobil EPV diduga dari arah barat menuju timur tidak memperhatikan kanan kiri sebelum melintas perlintasan sebidang tanpa palang. Seketika juga melintas kereta api Matarmaja dari selatan menuju utara. Jadi karena tidak sempat melaju, akhirnya telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Kini Satlantas Polres Kediri tengah melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai kecelakaan antara ambulans dengan kereta.
Sementara menghindari insiden terulang, masyarakat dan pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, utamanya jika melewati perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan 3 kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Dari ketiga kapal, petugas mengamankan 16 anak buah kapal dan menyita 200 kg ikan curian. Petugas KKP ini melepaskan tembakan peringatan saat mengejar kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Meski sudah diberikan tembakan peringatan, kapal pencuri ikan tersebut terus tancap gas. Namun kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menghentikan pelarian mereka. Dalam patroli ini, petugas KKP mengamankan 16 anak buah kapal beserta nahkoda warga negara Myanmar. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti 200 kg ikan dari berbagai jenis. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan, modus para pelaku mencuri ikan dengan cara memindahkan hasil tangkapan ke kapal lainnya. Dalam beraksi, mereka juga menggunakan jaring pukat troll yang melanggar aturan. Mereka biasa menunggu lengahnya petugas, yang pasti. Hit and run, ngambil pergi, mukul pergi gitu. Nah, kita harus sabar, tunggu dia, ya kan? Kan terpantau nih di pusdal kita, keluar masuk jam berapa dia keluar masuk nih? Sekali, 2 kali gitu kan, kita pelajari, ya sudah, mainkan, saya serbu dengan kapal. Kini 16 anak buah kapal beserta 3 kapal dan sejumlah barang bukti lainnya dibawa ke stasiun PSDKP Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyelenggarakan forum anggota luar biasa ALB Prarapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha di bawah naungan Kadin. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakri menggelar forum anggota luar biasa ALB Prarapimnas Kadin Indonesia 2024. Forum yang dihadiri ratusan asosiasi ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari para pengusaha yang nantinya akan disalurkan kepada pemerintah. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyampaikan Rapimnas akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Nantinya agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan mencari solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8% demi mencapai Indonesia Emas 2045. Bisa mengawal upaya pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang baik dan lebih kepada UMKM. Lalu yang kedua juga bicara bagaimana bisa mengawal program 3 juta rumah murah. Dan tentunya program yang sangat sering dibicarakan, makanan bergizi. Ya. Nah, ini semua tentu tujuannya buat pertumbuhan, tapi lebih penting lagi mengentaskan kemiskinan. Dalam rangkaian penyelenggaraan Rapimnas ini dimulai dengan rapat koordinasi wilayah yang dihadiri Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan rapat koordinasi anggota luar biasa. Pada kesempatan ini, Kadin Indonesia juga ingin mendorong para pengusaha untuk dapat dilibatkan dalam mendukung program pemerintah. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, iNews melaporkan.